Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya Hilmi Panji akan menemani teman-teman di sini hingga ke penghujung acara nanti. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai mindset untuk inovasi dan juga development. Namun sebelum saya berangkat lebih jauh, boleh saya pantun dulu? Oke, udah tahu kan ya jawabannya apa? Oke. Makan malam di Osteria Gia. Bareng Vito si anak culture. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Selamat datang di talk show Be Home Mind, Entrepreneurship for a Better Future. Baik teman-teman sekalian, sebelum acaranya kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bihomi yang sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan BEM FEB UI. Lalu kepada para tamu undangan serta para narasumber yang telah meluangkan waktu dan juga bersedia berbagi insight kepada kita semua. Dan tak lupa teman-teman di sini yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan materi-materi dari para narasumber kita, mari kita terlebih dahulu mendengar sambutan dari Kak Nisa Zalfa selaku perwakilan penyelenggara. Kepada Kak Nisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore semua. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama ya, saya sedikit menyampaikan terima kasih kepada speaker yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya Nisa, perwakilan dari Bihomi, selaku penyelenggara talk show di sore hari ini. Ingin sedikit memperkenalkan siapa kita Bihomi. Boleh di next? Oke, jadi Bihomi ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen properti yang asetnya itu berfokus untuk mengubah aset yang tadinya mangkrak menjadi bisnis yang menguntungkan dengan profit yang lengkap mulai dari konstruksi, perencanaan, maintenance, finance, marketing, dan juga operation. Lalu kita sudah ada tiga brand dengan market yang berbeda. Di sini kita ada Bihomi Residence, Corvel by Bihomi itu hotel, dan juga Purnama Village yang ada di Bali dengan berada di berbagai lokasi yang sudah kita adakan propertinya. Oke, next. Kita sudah ada di Bihomi, sudah ada di 10 kota besar, ada di Lampung, Tangerang, Jakarta, Bekasi. Di Depok kita ada 2 properti, Dev Apartment dan juga Kostedu Depok. Lalu ada di Bogor, Semarang, Malang, Surabaya, dan Bali. Next. Nah, ini kan dari tadi disebutin Bihomind. Apa itu Bihomind? Bihomind merupakan salah satu program Bihomi. Dengan program ini kita hadirkan sebagai salah satu strategi keunggulan Bihomi yang dimana bertujuan untuk memperkaya ilmu, relasi, serta skill yang akan kita dapatkan di acara kali ini. Oke, next. Nah, sebelumnya sudah terselenggara Bihomi webinar yang pertama, yaitu mengusung di topik AI for Research dengan kita mengundang Bapak Haikal sebagai AI dan ChatGPT Specialist in ASEAN. Oke, nextnya. Next. Oke. Next, untuk hari ini kita mengadakan talk show Bihomind yang kedua, yang semoga di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, untuk selanjutnya semoga akan hadir Bihomind yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa atas sambutan yang diberikan. Setelah ini tidak kalah menariknya teman-teman.
kita akan mendengarkan keynote speech dari sosok yang ikut menyukseskan acara hari ini. Juga merupakan sosok yang banyak berkecimpung di dalam dunia entrepreneur, khususnya di bidang properti. Langsung saja kita undang sosok yang luar biasa. Teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Direktur dan CEO Diamond Land Group, Bapak Insinyur Bayu Setiawan, MBA. Terima kasih dari Mas Ilmi ya, MC. Saya dikasih waktu berapa lama? Dikasih waktu berapa lama? 20 menit. Oke, karena kalau nggak direm, saya bisa keterusan nih. Oke ya, terima kasih. Yang pasti yang terhormat buat Bapak Dr. Joshua dan Ibu Tiarisya, selaku pembicara talkshow pada sore hari ini, dan juga Mas Diki, CEO dari Bihomi sebagai moderator sore ini, dan juga tentu dibantu Mas Ilmi ya. Dan pasti terhormat buat rekan-rekan adik-adik mahasiswa, karena saya lihat nih banyak kan rekan-rekan adik-adik mahasiswa ya yang hadir pada acara talkshow sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Jadi saya dapat amanah dari panitia untuk menyampaikan pengantar keynote speak di acara sesi sore hari ini, dan yang pastinya tadi sudah dikenalkan saya dan profilnya. Nama saya Bayu Setiawan, silakan dipanggil apapun. Alhamdulillah juga sampai dengan saat ini ada beberapa sesi di kampus UI, baik di Salemba maupun di luar maupun di organisasi. Saya diminta juga untuk mengisi acara sesi talkshow ataupun diskusi maupun FGD, Focus Group Discussion. Baik, jadi kalau kita bicara terkait dengan tadi materi acara yang sangat menarik sore hari ini, saya hanya mau sampaikan bahwa kita semua yang di sini bersepakat bahwa kita berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif buat siapa? Paling tidak khususnya buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan pastinya ke depan buat masyarakat luas pada umumnya. Kontribusi itu bisa sebagai profesional, bisa sebagai entrepreneur. Karena sesinya entrepreneur, saya masuk ke sisi entrepreneur. Dari entrepreneur kita harapkan juga pastinya bisa membangun satu citra, image, reputasi yang baik. Karena apa? Karena membangun citra, image, reputasi yang baik itu akan membangun juga kepercayaan dari mitra, klien, rekan, apapun itu yang di luar kita. Tetapi untuk mencapai tersebut, kita perlu sekali, termasuk diri saya pribadi, perlu sekali untuk meningkatkan yang namanya skill, knowledge, network, dan lainnya. Untuk apa? Untuk mensupport apa yang tadi kita harapkan. Kemudian, sebagai entrepreneur, juga diharapkan mengidentifikasi banyak hal peluang bisnis, baik yang baru maupun terbarukan. Ini bedanya baru dan terbarukan. Nanti teman-teman juga akan tahu, baru itu mulai benar-benar dari zero. Kalau terbarukan adalah yang sudah berjalan, existing, tapi kita perlu growing up, kita perlu tingkatkan, kita perlu improve, perbaiki, dan memberikan satu added value sehingga dia bisa growing up lebih baik, dia bisa menjadi increase, berkembang cukup pesat, dan semuanya itu memang perlu support yang tadi saya sampaikan. Support apa? Ya tadi, harus kita tingkatkan skill kita, knowledge kita, network kita, open mindset, menerima masukan yang positif dan baik, dan kita kembangkan menjadi lebih baik. Baik ya, dan yang pastinya setelah berjalan, perlu satu supporting manajemen bisnis yang baik. Dari apa? Tahap awal perencanaan, implementasi, monitoring, kontrol, dan endingnya adalah problem solving yang baik. Tidak sedikit seorang leader entrepreneur akan menjadi problem solver yang baik, tetapi bisa juga menjadi problem maker yang akan sangat mengganggu proses bisnis. Kita tuh memilih menjadi problem solver yang baik, ya. Jadi itu poin-poin yang saya sampaikan. Kita juga berharap nanti ke depannya tentu akan muncul entrepreneur yang baru, bukan hanya baru tapi sukses, dan bisa juga me-accelerate usahanya dari ruang pertemuan ini. Setuju apa setuju? Setuju ya, pasti dong setuju ya.
Tentu kita berharap akan muncul generasi muda entrepreneur yang bukan hanya sukses tapi juga terus bisa mendevelop usahanya dan akhirnya pasti akan mensupport, membantu juga banyak orang yang membutuhkan. Saya sedikit berbicara tentang grup kami, Diamond Land Development. Diamond Land Development juga sama, kita lebih kurang sudah berkembang lebih kurang 20 tahun. Apakah memulai dari sesuatu yang besar? Tidak. Kami memulai hanya membangun rumah tapak 10-12 unit di daerah Depok waktu itu. 10-12 unit. Kemudian alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih kurang perjalanan 20 tahun, kami sudah mengembangkan lebih dari 1000 unit rumah tapak. Kemudian juga kita mengidentifikasi peluang pada saat sebelum Covid bahwa tren apartemen sangat baik. Hingga kami membangun juga mendevelop apartemen, dan apartemen ini alhamdulillah kami punya ada apartemen high rise building juga di Depok, beberapa low rise building juga di Jakarta Selatan, dan alhamdulillah dari unitnya pun saat ini untuk unit strata total apartemen maupun kondo villa kami sudah di atas 1000 unit juga. Dan kami juga berpikir tidak menjual putus, tapi juga ke depannya dan saat ini sudah berjalan, kami coba kelola menjadi satu proses recurring income atau pendapatan yang berulang. Dan saat ini hal ini juga sudah berjalan cukup baik, dan salah satu mitra yang bersinergi dengan kami juga adalah Bihomi. Kita berikan aplaus buat Bihomi juga. Oke. Tidak panjang lebar, saya rasa cukup. Sekali lagi kami berdoa for the next, teman-teman akan jadi satu leader, entah itu profesional, entah entrepreneur yang sukses, bisa membanggakan buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Bayu Setiawan atas keynote speech yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin boleh sekali lagi tepuk tangannya teman-teman. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel discussion, namun sebelumnya saya akan membacakan rules and regulation agar sesi ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang pertama, peserta diharapkan untuk kondusif dan menyimak materi selama sesi penyampaian materi berlangsung. Dan yang kedua, sesi tanya jawab akan diadakan di akhir sesi panel discussion. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan memasuki sesi panel discussion. Pada sesi ini kita akan mendengarkan insight langsung dari narasumber spesial kita, yaitu Kak Tia Aristia mengenai personal branding dan strategi bisnis. Tak kalah spesial juga hadir bersama kita Bapak Dr. Joshua yang akan membahas mengenai business management dan building entrepreneur mindset. Tentunya di sesi ini kita akan membuka diskusi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, spesial pula di sesi ini kita akan dipandu oleh moderator kita Bapak Diki Shan. Beliau adalah CEO and co-founder of Bihomi Group. Bihomi Group merupakan platform penyedia dan pengelola kos serta hotel budget yang menawarkan fasilitas lengkap dan layanan profesional baik untuk penghuni maupun pemilik properti. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Diki Shan untuk memulai sesi panel discussion ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Hilmi dari Purworejo ya Mas. Jauh sekali. Wow, luar biasa, ramai sekali teman-teman rekan-rekan yang hadir di sore hari ini. Mungkin saya boleh untuk tes semangatnya Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Selamat sore semuanya. Wah, tadi kayaknya ada yang sudah semangat sekali ya. Padahal belum mulai nih sesi talk show-nya nih, oke. Kalau saya belajar dari YouTube ya kemarin ya, karena saya baru pertama kali jadi moderator. Terima kasih panitia atas tugasnya dan bebannya. Jadi ini harus diulang lagi supaya kita lebih semangat lagi teman-teman. Sepakat ya? Harus lebih semangat, lebih kencang, lebih energik. Selamat sore semuanya. Wah, mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diki Shan. Saya bersyukur dan bangga sekali di sini bisa hadir di depan audiens yang luar biasa hebatnya ini. Dan juga saya diberikan kesempatan untuk duduk bersama dua figur yang hebat yang akan mendampingi kita, memberikan banyak insight terkait tema kita sore hari ini, Entrepreneurship for a Better Future.
Boleh tepuk tangan, boleh? Oke, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang ingin menjadi entrepreneur yang sukses, teman-teman? Loh, kok cuma 3 orang? 4, 5, 6, 7, 8. Oke, belum semuanya ya ini ya berarti ya. Oke, mungkin setelah talk show ini teman-teman tergugah jiwa entrepreneurship-nya untuk mengikuti jejak beliau-beliau ini. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama, narasumber pertama, beliau memulai karir sebagai seorang profesional di Indonesia, di Australia, dan juga di Singapura. Bahkan karena tuntutan pekerjaan, beliau pernah mengalami makan pagi, siang, malam di 3 negara. Wow, luar biasa ya. Dan sekarang ini beliau sukses menjadi seorang entrepreneur dan juga business owner di bidang construction dan juga property ecosystem. Beliau juga meraih gelar Doktor Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara dan saat ini juga aktif mengajar sebagai dosen tamu. Mari kita sambut Dr. Joshua Vidi Sunjata. Selamat datang Pak Jo, salaman dulu Pak. Long time no see Pak. Padahal kita sering ketemu ya Pak ya. Silahkan duduk Pak Joshua. Oke, berikutnya narasumber ini sudah kita kenal di kancah industri entertainment, memulai karir sebagai finalis Gadis Sampul. Beliau adalah seorang aktris, presenter, model, atlet taekwondo, content creator sekaligus entrepreneur yang sukses membangun bisnis kos-kosan, cat hotel, hingga fashion dan produk muslimah. Lengkap sekali ya teman-teman ya. Baik, dan kisahnya menunjukkan bagaimana passion dan kreativitas bisa menjadi sumber kekuatan dalam berbisnis. Mari semua kita sambut Ibu Tia Aristia. Kita salaman dulu Ibu. Selamat datang, terima kasih. Silahkan duduk Ibu Tia. Ya boleh. Ini repotnya pakai skrip Bu. Saya diminta panitia harus pakai skrip, jadi harus on script gitu ya. Oke, sebuah kehormatan Bapak dan Ibu, saya bisa duduk berhadapan dengan Bapak dan Ibu. Mungkin kalau boleh menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah ingin mendengarkan insight dari Bapak dan Ibu. Silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya kuliah di sini semua ya? Atau ada dari luar? Ibu dosen ada juga? Nggak ada ibu dosen? Oh ini semuanya anak-anak mahasiswa dan mahasiswi semua nih. Aku pengen tanya sama Pak Josi, nanti malam kita makan di negara mana Pak? Soalnya pagi, siang, sore itu beda-beda negara makannya. Nanti saya ceritain. Oh iya. Silakan Pak Jo. Oke, selamat sore semua. Sore. Ini yang semester, kira-kira semester 1 sampai 3 bisa angkat tangan nggak? 1 sampai 3. Terus kemudian di atasnya itu ada yang udah kelewat atau kadaluarsa? Kadaluarsa. Oke, jadi rata-rata di semester tengah ya. Oke, saya Joshua Vidi. Selamat sore. Nanti akan kita nge-flow aja ya, jadi nggak terlalu. Oh iya, boleh Pak. Berarti saya izin tutup aja skripnya ya Pak ya? Iya Pak, taruh aja. Izin ya panitia ya, nggak apa-apa ya? Tutup skrip, saya juga tutup. Oh mantap. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Kita ngobrol aja, apa yang mau ditanyain boleh pokoknya. Boleh, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Berhubung temanya adalah entrepreneurship for a better future, maka saya pribadi dan mungkin teman-teman juga ingin tahu pendapatnya dari Pak Joshua dan juga Bu Tia. Kira-kira arti dari kata entrepreneur menurut pribadi Pak Joshua dan Bu Tia ini seperti apa? Kalau boleh dijelaskan. Mungkin dari Pak Joshua dulu, disusul dengan Bu Tia. Kan ada tagline-nya ya di bukan tagline, kayak keterangan. Jadi kalau orang ngomong entrepreneur
Oke, dari audiens dulu aja. Kira-kira satu kata aja, apa kira-kira? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan, ada yang mau angkat tangan? Ini saya udah bicara sama Diki loh. Kita ini di hadapan mahasiswa-mahasiswi UI yang terkenal kritis. Tanda kutip demo juga ya kadang ya. Nah, itu juga maksudnya kita juga pengen tahu nih kritisnya seperti apa. Jadi sharingnya kan lebih baik gitu ya. Yes, setuju Pak. Satu kata tentang entrepreneur apa? Ada yang mau menjawab? Boleh? Yes. Saya ke sana ya. Silakan mungkin berdiri. Ini dapat ngekos gratis nih kayaknya nih. Nah. One word ya, satu kata. Menurut saya ya satu katanya itu bisnis. Ketika saya mengingat entrepreneurship itu saya mengingatnya bisnis. Oke. Satu lagi. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Satu lagi mungkin. Oh, ini dapat merchandise. Wah, terima kasih panitia. Satu lagi mungkin. Oke. Sering-sering dong. Dan di belakang. Silakan, dengan siapa namanya? Nama saya Najmi. Satu kata, kalau saya dengan entrepreneur itu inovator. Iya, karena menurut saya align juga. Karena entrepreneur itu menciptakan, dia berangkat dari sebuah problems, dia menciptakan solusi dijadikan bisnis. Mungkin nanti boleh dielaborate sama speakernya lebih lanjut. Wow, luar biasa. Antusias ya Pak, audiensnya Pak. Cukup antusias. Oke, kalau boleh sudah hampir mendekatin. Jadi entrepreneur itu sebenarnya bukan bisnis atau bukan profesi ya. Jadi entrepreneur itu adalah mindset, sifat atau mindset ya. Jadi mindsetnya apa nih dalam bisnis? Yang belakang boleh enggak? Jangan ngomong sendiri ya, yang belakang. Mungkin ganggu yang dengerin. Mindset seorang entrepreneur itu adalah resilient. Jadi dia tidak tahan, dia tahan banting. Jika ada kegagalan segera pick up. Jujur, jelas. Ulet itu pasti banyak tantangan. Kemudian saya pernah ada diskusi di Mamikos ya. Waktu itu saya susah. Saya pengen mendeskrip sebuah kata. Kemudian saya ketemu katanya di mungkin di agama Islam ya. Amanah itu kata yang satu kata tapi maknanya dalam. Jadi bisa dipercaya atau maknanya lebih dalam dari itulah. Dan yang terpenting adalah tahan banting sehingga kita melihat sebuah kegagalan itu bukan sebuah kegagalan terus kita give up, enggak. Saya sebentar lagi mungkin yang dari Homi 8 itu akan tahu kita ada mengeluarkan buku yang berisinya 80 kesalahan dalam membangun kos. Jadi itu adalah sebuah cermin bahwa kalau seandainya kita gagal ada suatu masalah, kita harus punya sifat untuk tidak mengulangin. Jangan kerja 2 kali. Itu istilahnya apa? Keledai tidak jatuh di lubang yang sama ya. Jadi lesson learn. Kemudian jika ada orang yang sukses, saya senang sekali ketemu dengan Pak Bayu. Sebagai tadi kan diceritakan perusahaan yang dari beberapa rumah tapak ya Pak. Bukan mau iri sama Pak Bayu, tapi karena pengen belajar dan bagaimana dibalik itu semua. Jadi menurut saya entrepreneur seperti itu. Ya. Wow, luar biasa Pak Joshua. Tadi saya sempat mengutip kata-kata Pak Joshua, keledai tidak jatuh di lubang yang sama, betul ya Pak? Yeah. Oke, mungkin nanti kita akan elaborasi lagi. Mungkin bisa dicatat dulu teman-teman, ini kata mutiara yang keluar dari Pak Joshua ini powerful. Oke, mungkin giliran Ibu Tia, silakan. Kayaknya apa yang udah dijelaskan tentang entrepreneur udah semuanya diborong Bapak Doktor Joshua. Palingan mungkin tadi aku setuju banget kalau menjadi entrepreneur tuh harus tahan banting. Nah mungkin ini berkaca dari profesi aku sebelum-sebelumnya. Sebelum aku terjun di dunia entertainment, aku dulu atlet taekwondo.
Tapi kalau yang aku lihat dari tahan banting yang tadi Pak Jo bilang ini, kita memang selain tahan banting kita juga harus bisa menyesuaikan. Sampai akhirnya profesi artis gitu. Sebenarnya kan profesi artis bisa dibilang sudah cukup enak, sudah cukup nyaman, tapi kembali lagi ke penyesuaian. Karena kalau misalkan orang bilang mau sampai kapan jadi artis, itu tuh bisa dibilang benar juga gitu, karena kayak profesi-profesi kayak atlet, artis, ketika kita tidak bisa bekerja langsung, itu kita tidak bisa dapat penghasilan apa-apa. Nah akhirnya aku sebagai orang yang bekerja di dunia entertainment, aku berpikir aku harus terjun di dunia bisnis supaya bisa bertahan hidup. Nah jadi dari situ aku menghadapi tahan banting itu dan berpikir gimana caranya nih bisa melakukan bisnis yang masih berhubungan dengan dunia entertainment gitu. Jadi sekarang aku lagi mencoba bikin, udah beberapa tahun yang lalu sih mencoba membuat kos-kosan. Terus habis itu juga itu buat manusia, kalau buat hewan juga ada, bikin hotel kucing juga. Terus udah gitu sekarang karena padel lagi tren juga, kita juga lagi mencoba bisnis padel. Sini ada yang suka main padel? Belum ada? Belum pernah coba? Ya udah, nanti coba di tempat aku ya. Wih mantap. Gratis nggak Bu? Gratis Wih, trialnya, dicatat ya. Dicatat teman-teman. Jarang-jarang loh ini. Gratis trialnya ya, tolong Kakak Edo, nanti ada Kakak Edo. Wih mantap sekali. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih. Saya menyambung ya Bu. Tadi kan Ibu sempat cerita bahwa awalnya nih dari artis, dari atlet taekwondo dulu, baru terjun di dunia artis. Padahal di dunia artis ini sudah sangat enak, enjoy. Iya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Nah, tapi kenapa kok sampai pada akhirnya ada titik di mana Bu Tia memutuskan untuk coba deh, saya mau buka bisnis, jadi business owner dengan segala challenge-nya, dan ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita yang baru ingin memulai. Boleh nggak Bu diceritakan kondisinya pada saat itu, kemudian apa yang Bu Tia pikirkan sebenarnya saat itu? Oke, jadi aku waktu itu mikir ya, pada saat aku menjadi seorang artis, pemain sinetron, itu memang mencari uang itu memang ya bisa dibilang adalah hal yang sudah pasti lah gitu, udah ada, bisa ditabung. Lalu setelah ditabung harus jadi apa? Kita kan harus bisa mengolah uang itu. Nah kebetulan waktu itu aku zaman tahun berapa ya kita sayang ya? Ada Bapak Kos juga di sini. Itu waktu itu sekitar tahun 2011 ya, 2012 kita coba bikin penginapan di Gili Trawangan gitu. Jadi kita itu selalu apa yang kita suka, kita pikirin gimana ya caranya kita suka sesuatu tapi kita nggak cuman spend money untuk hal yang kita suka, tapi kita bisa dapat uang juga dari situ. Nah waktu itu aku liburan ke Gili Trawangan bareng sama Bapak Kos, terus kita lihat-lihat tempat, entah kenapa semesta mendukung, kita dapat satu tempat yang memang bisa disewakan, akhirnya kita sewa dari uang waktu itu berapa sayang kita sewa tempat, cuman 100 jutaan ya, 100 waktu itu 5 tahun. 2 tahun pertama 100 jutaan, akhirnya kita kayak gimana caranya kita kumpulin uang 100 jutaan apa segala macam, terus kita coba ngebagusin lagi di situ penginapan, habis itu kita sewain lagi dan alhamdulillah 2 tahun itu udah kembali uangnya. Sudah kembali dan sudah bisa menutupi masa kontrak 3 tahun lagi. Jadi itu adalah bisnis pertama dari kita berdua gitu. Jadi memang kita senang sesuatu, kita nggak mau cuman ngabisin uang untuk itu aja. Gimana caranya kita juga bisa dapat uang tapi kita bisa tetap fun gitu. Wow, luar biasa. Berarti yang saya sempat dengar Bu, memulainya ini bahkan sebelum menikah ya dengan Pak Irfan. Iya, betul Bu? Betul. Wow, luar biasa. Pantesan ini setelah menikah kos-kosannya jadi banyak, bisnisnya berkembang pesat.
luar biasa. Tapi itu jangan ditiru juga ya, karena itu beresiko tinggi. Kalau bekerja sama dengan orang yang memang belum ada ikatan, sebenarnya itu adalah satu hal yang beresiko tinggi. Jadi kebetulan kita berdua alhamdulillah jodohnya gitu bisa jalan terus ke depannya. Tapi kalau untuk adik-adik di sini ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, mungkin harus dipikirkan 3-4 kali atau sampai 5 kali kalau mau menjalankan bisnis dengan pasangan yang memang belum ada ikatan resminya. Gitu. Terima kasih Bu Tia. Tapi kan menurut saya Bu, seorang entrepreneur memang adalah orang yang berani ambil resiko. Ketika semua orang melihat bahwa resikonya terlalu besar, terlalu berat, di situ jiwa atau mindset seorang entrepreneur justru menjadi apa saya bilang ya, yang berani untuk memulai duluan. Menurut Pak Joshua, bagaimana Pak? Apakah setuju dengan statement saya? Setuju. Oke. Kalau nggak setuju lama kan jawabannya. Mungkin boleh dielaborasi lagi Pak? Iya, setuju. Gini, tergantung purpose of life-nya ya. Nggak terlalu tinggi kan bahasanya kan, sama mahasiswa UI soalnya. Jadi kalau kita bisnis sekarang, apa purpose-nya untuk entrepreneurship atau kita mau memulai bisnis? Kalau saya, begitu kita mau nikah, purpose-nya adalah financial freedom. Financial freedom itu sebenarnya ada beberapa yang salah ya, orang ngomong financial freedom itu saat usia 55 atau saat usia 50 itu nanti supaya financial freedom gitu ya. Sebenarnya financial freedom itu adalah gimana cara living cost kita, pendapatan pasif kita, ada passive income. Pendapatan pasif income kita tidak boleh lebih besar daripada living cost plus, ya kalau sekarang lifestyle, suka ngopi di Starbucks, suka padel lifestyle ya Bu ya. Betul jadi, Pak. Jadi kayak gitu-gitu, passive income kita yang harus lebih besar. Nah sekarang passive income kita ini apa? Apakah passive income itu cost? Boleh jadi passive income itu kos-kosan. Jadi apakah kita harus berhenti bekerja? Sebenarnya enggak juga. Jadi kalau saya ditanya tentang entrepreneur, ya kerja saya adalah mengkonversi kerjaan aktif untuk menjadi pasif gitu. Jadi misal saya tetap bekerja, kebetulan ya baru resign sih. Jadi di satu perusahaan kontraktor yang TBK juga. Jadi saya mempunyai pendapatan aktif sebagai director. Saya ada gaji, kemudian saya jadiin pasif. Saya beliin kos-kosan atau mungkin saya secondkan ke Bihumi untuk dikelola untuk sebagai harian. Nah itu adalah passive income. Jadi menurut saya dalam hidup ini, bahkan mulai seperti tadi Bu, manggilnya Bu atau Kak ya? Adik ya. Kan ibu kos Pak sekarang Pak. Oh iya ibu kos, bahkan sebelum nikah atau mungkin sebelum waktu kuliah. Jadi apapun yang adik-adik nanti ini kerjakan, meskipun itu kelihatannya aktif, tapi selalu berpikirlah ada yang namanya passive income. Jadi passive income itu nggak usah dimulai di umur tua. Jadi demikian semudah mungkin dimulai aja passive income. Nanti passive income-nya apa mungkin Pak Didi bisa jelasin juga. Oh, ini moderator plus kan ini. Jadi kebetulan suka bekerja sama. Jadi passive income ini bisa dimulai sedini mungkin. Menurut saya gitu. Menarik sekali Pak Joshua. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin saya boleh mewakili teman-teman di luar sana juga. Ketika kita ingin memulai sebuah bisnis atau katakanlah mau membangun passive income, ada hambatan yang cukup besar di awal Bapak dan Ibu, terutama kalau misalkan mungkin pendapatan belum cukup untuk disisakan atau dialokasikan di instrumen-instrumen investasi atau mungkin di sebuah bisnis. Ini terus terang kalau saya membayangkan juga agak berat ya Pak. Kalau kita langsung let's say membangun kos-kosan atau tadi yang dicontohkan oleh Bu Tia, langsung bisa menyewa,
sebuah tanah bisa dijadikan penginapan dan sebagainya. Kira-kira apakah modal ini sebenarnya true jadi sebuah hambatan, dan kalau iya, kira-kira apakah ada alternatif lain, Pak, untuk kita bisa mencapai ke sana? Ini belum apa-apa, pertanyaannya berat-berat ya. Langsung daging. Jadi ada yang dinamakan IMF ya. Tahu nggak IMF? Yang anak UI tahu kan? Singkatannya apa IMF? IFF. IMF. Oh, IMF. Teman-teman ada yang tahu mungkin? Dana waktu Indonesia krisis kan ada dana IMF ya. Ya kan? Nah, ini kalau makro kan, kalau mikro IMF itu singkatan ibu, mertua, dan family. Jadi istilahnya dana yang ada itu sebenarnya kita bisa, saya nggak mengencourage untuk pinjem atau apa ya, tapi istilahnya dari family. IMF ibu, mertua, family berarti paduannya. Jadi kalau istilahnya kalau memang belum ada dananya, yang penting kan tadi kan saya bilang mindsetnya sudah ada. Dan dengan segala macam, sekarang ini kan kita bisa belajar dari YouTube, dari komunitas, dari macam-macam, harusnya akan dibukakan dananya dari mana. Jadi memang awalnya kita, yang saya tadi bilang, convert dulu pendapatan aktif sehingga kita mempunyai passive income yang pasif. Jadi yang saya lakukan adalah saya bekerja, kemudian saya simpen, kemudian dijadiin passive income. Jadi ini kan bersamaan. Jadi bukan sesuatu yang nunggu nanti dulu. Nah, nanti lama-lama kebablas gitu loh. Selagi kita aktif, ya mulainya dari sekarang. Oke, Pak. Mungkin Bu Tia boleh kalau mau menanggapi Pak Joshua. Udah keren semua, Pak. Enggak, sebenarnya kalau aku ya, kalau misalkan mau mulai bisnis itu ketika bilangnya tidak punya modal, mungkin ya memang kekuatan utama adalah IMF tersebut ya Pak ya tadi ya. Tapi kalau enggak juga bisa disesuaikan, karena modal tuh kan enggak selama-lamanya oh harus sewa penginapan sekian ratus juta, kan enggak mesti kayak gitu. Bisa aja misalkan ada yang mulai bisnis, oh aku suka banget bikin panakota misalnya di rumah, ternyata panakota modalnya bikinnya cuman 12.000, dari situ kita jual 35.000, itu udah dapat untung kalau yang beli satu. Kalau yang beli banyak kan untungnya lebih banyak lagi. Jadi kalau masalahnya adalah modal, itu adalah klise dan alasan untuk memang nggak mau usaha aja. Setuju. Gitu. Jadi berapapun modalnya pasti bisa, even nggak ada pun modalnya pasti bisa dapat. Nah, oke Bu. Saya boleh nambah? Boleh, silakan Boleh, Pak. Oke, kita buka ChatGPT ya. Ini bisa ngomong nggak nih ChatGPT-nya? Iya, ada yang bisa ngomong. Kalau punya suami saya bisa ngomong soalnya. Ada namanya lagi Brian. Ada Brian. Gitu. Saya akan challenge dari apa yang ada di sini. Silakan Pak. Ada paket data Pak Joshua? Oke, saya kasih contoh ya. Kebetulan bisnis men-challenge untuk memulai sebuah bisnis yang sebenarnya nggak terlalu susah. Halo Mas Brian, saya pakai nama Brian aja. Siap, boleh banget. Panggil kamu Brian. Kalau kamu punya contoh bisnis atau detail yang mau dibahas, taruh naraca keluar. Oke, Mas Brian, tolong bikinkan satu paragraf. Saya mau jual rice bowl yang bisa diberikan bisa di blast di WA yang ada di WA saya. Kemudian, tapi saya tidak mau menjualnya secara hard selling ya, soft selling. Nah, nantinya dari teman-teman saya minta untuk ngeblas lagi ke teman-temannya yang lain bahwa saya bisa menyediakan rice bowl untuk acara seperti talk show hari ini atau mungkin acara perkawinan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, siap.
Jadi nanti aku bantu bikin paragraf yang lebih soft selling, yang fokus pada penyebaran secara organik lewat teman-teman. Nanti kalau sudah jadi, bisa langsung dibagikan lewat WhatsApp atau media lainnya. Semoga nanti bisa membantu dan mendukung bisnis rice bowl kamu. Duh, kok dia diem? Itu kayaknya perlu satu prom lagi, Pak. Oh, dia lagi bikin. Nah, nanti kan dia akan keluar nih paragraf tentang penjualan rice bowl. Kita nggak mau menjual rice bowl ke, misal saya kirim ke Diki nggak, tapi Diki akan memasarkan lagi bahwa Joshua jualan rice bowl dan bisa dipakai untuk acara-acara yang lain. Maka kalau Diki mengeblas ke teman-temannya, maka di kontak kita ada 200, maka 200 itu akan tersebar. Saya ngomong gini karena saya mau ngomong bahwa sebenarnya entrepreneurship itu ada di tangan kita. Jadi nggak perlu kita berpikiran yang kalau kos-kosan atau mungkin apa yang terlalu besar. Tapi sebenarnya hal yang simple ini aja ChatGPT sudah sangat support. Saya bukan BA-nya ChatGPT atau apa, bukan promo, tetapi saya melihat tren sekarang tuh sangat membantu sekali gitu. Terima kasih Bu Tia, Pak Joshua. Berarti bisa diartikan bahwa entrepreneurship ini berawal dari mindsetnya kita. Jadi jangan menganggap bahwa modal material adalah satu-satunya yang harus kita kejar di awal. Karena saya berpikir bisa juga kita menyiapkan modal dalam bentuk non material, Bapak Ibu. Misalkan dengan personal branding. Kan sekarang platformnya sudah banyak, ada Instagram, TikTok. Mungkin nanti Bu Tia boleh lebih menjelaskan karena beliau ahlinya. Nah, ini menurut saya bisa kita jadikan tahap persiapan untuk menuju ke dunia entrepreneurship itu sendiri. Kira-kira dari Bu Tia apakah bisa mengajari kami tips and trick bagaimana cara membentuk personal branding supaya kita bisa nanti teman-teman misalkan mau berbisnis bisa mensupport bisnisnya. Silakan. Jangan ngajarin, kita sama-sama belajar. Kadang-kadang mereka ini lebih pinter loh. Di sini ada yang konten kreator, ada yang suka bikin konten. Teman-teman, ada yang suka bikin Masa konten? Masa anak UI nggak ada yang bikin konten nih? Ada nggak? Apapun itu, nggak cuma tampil di depan, tapi juga bikin poster atau segala macam. Ada? Ada yang bisnisnya jualan konten? Ada kan? Nah, nih mbaknya, aku tahu kamu jago banget. Atau nggak gini, di sini ada yang sudah memulai bisnis belum? Jualan mungkin? Jasa nggak ada juga? Emang orang kaya semua nih. Nggak butuh duit ini Pak Jo. Jadi kalian kerjanya ngapain? Belajar aja? Sekolah aja? Aduh, aku dari SMA udah belajar sambil bekerja soalnya. Sebenarnya kalau untuk personal branding, mungkin kalau misalkan satu saat kalian memang ingin membuat sebuah brand, itu memang bagusnya itu ada personal brandingnya, ada sisi-sisi USP yang memang bisa dikedepankan. Misalkan kalau aku ya, dari zaman dahulu kala, zaman purba kala, mungkin personal brandingnya artis itu kan banyak ya. Artis tuh banyak banget gitu. Untuk mengingat 1, 2, 3 sampai 10 artis itu butuh main film yang keren, filmnya booming banget, atau mungkin ada iklan-iklannya booming banget, atau mungkin sensasinya yang luar biasa. Nah, sebenarnya itu adalah bagian-bagian dari branding. Kita harus pilih kita mau tipe yang mana. Ada artis yang sukanya sensasi, ada artis yang sukanya prestasi dan juga mereka tunjukkan. Ada artis yang sukanya flexing, ya kan? Maksudnya dengan penampilan apa segala macam itu juga bisa sebagai branding. Nah, waktu dulu aku memilih brandingannya itu adalah artis yang juga atlet taekwondo. Kenapa aku pilih itu? Karena menurut aku zaman aku dulu ya nggak ada lagi nih artis yang juga atlet taekwondo, kecuali zaman sebelumnya ya kayak Dede Yusuf, Ari Wibowo. Ada yang kenal nggak di sini?
Udah. Kalau Bapak kenal, saya udah Sepertinya tahu. beda generasi ya Bu. Beda generasi. Itu generasi di atas aku lagi. Jadi Ari Wibowo ya, tahu? Ari Wibowo tahu dong, Ari Wibowo. Nggak tahu juga. Astagfirullahalazim. Nah, jadi kalau zaman dulu aku memilih menjadi artis, tapi aku tonjolkan di taekwondonya. Nah, tapi sekarang itu ya paling kalau di seminar-seminar seperti ini aja, mantan atlet taekwondo disebutkan. Tapi kalau misalkan di luar sana orang juga udah nggak mengira aku mantan atlet taekwondo gitu, dari bentuknya ibu-ibu gitu kan, terus juga bentuk badannya nggak atletis juga gitu. Nah, sekarang itu aku membentuk sebuah branding lagi yang memang sebenarnya brandingnya tidak aku buat-buat, masih sejalan, tapi USP-nya dapat gitu, ada uniknya dibandingkan yang lain. Konten kreator banyak, artis banyak, yang punya kos-kosan juga banyak, tapi yang branding sebagai ibu kos belum ada. Jadi aku membentuk sebuah branding lagi yang namanya ibu kos gitu. Jadi konten-konten aku itu alurnya mengarah kepada kehidupan seorang ibu kos. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk ibu kos kita. Bu, penasaran nih saya, mana yang paling seru saat ibu menjalanin di dunia industri perfilman sebagai artis atau sebagai atlet taekwondo atau sekarang jadi ibu kos, content creator? Boleh nggak Bu sharing? Yang paling seru nih yang waktu menjalanin apa? Semua seru banget karena semua yang aku jalani tuh kayak dari bawah banget dan butuh perjuangan. Kayak jadi atlet taekwondo itu benar-benar perjuangan. Aku latihan taekwondo seminggu 9 kali, harinya cuma 7. Tapi latihannya seminggu 9 kali untuk bisa jadi atlet di kelas internasional Indonesia Open. Waktu itu memang susah banget gitu, dan jadi atlet itu aku nggak tahu ya kalau zaman sekarang. Zaman aku dulu dukungan dari dukungannya ya, selain dari dukungan diri kita sendiri tuh berat banget gitu. Jadi kayak kita tanding tapi penghasilan yang kita dapetin tuh mungkin nggak bisa nutupin buat harian kita. Nah, that's why aku beralih ke dunia entertainment. Waktu itu aku jadi gadis sampul, itu pun berbasic dari prestasi taekwondo. Jadi masuk gadis sampul prestasinya apa gitu, bukan karena cantik atau apa segala macem kan gitu. Jadi basicnya adalah prestasi taekwondo. Nah, dari situ jadi gadis sampul, ditacap, dipoles-poles segala macem, akhirnya bisa terjun ke dunia sinetron. Setelah terjun ke dunia sinetron, aku juga coba jadi presenter. Setelah jadi presenter, sempat juga cobain main film. Terus habis itu kata suami aku, mau sampai kapan kamu ada di dunia persyutingan yang waktunya dari pagi ketemu pagi lagi? Bisa dua kali 24 jam nggak pulang-pulang Pak kalau syuting. Nah, akhirnya kita udah mulai mikirin pelan-pelan buat bisnis, yaitu waktu itu bisnis yang penginapan di Gili Trawangan. Terus kesininya kita coba bisnis-bisnis yang lain, 1, 2, 3. Alhamdulillah sekarang bisnis kos-kosannya ada, penghasilannya ada, brandingan ibu kosnya ada, brand-brand juga bisa masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti jalurnya bisa, terima kasih teman-teman. Berarti jalurnya bisa saya bilang ini jalur prestasi ya Bu ya, untuk menuju dari satu step ke step yang lain. Betul ya Bu ya? Taekwondo itu ya? Iya, betul. Kalau Pak Joshua jalurnya bagaimana Pak? Kok bisa tadi pagi siang malam makan di 3 negara itu ceritanya seperti apa Pak kalau boleh tahu Pak? Waduh. Jalur. Ajarin kita dong Pak. Kalau dibilang prestasi, IPK pertama keluar. Kalau saya ngelihat anak-anak sekarang tuh IPK 3, semua ya. 3, mungkin ya Pak. Jadi mungkin saya bukan prestasi karena cuma 2,4. Jadi lulus pun pengen cepet-cepet. Jadi cuman kebetulan aja pas waktu lulus 98 krisis ya, jadi nggak ada project.
ya udah ngambil S2 kemudian ke Singapura, dan saya kerja di Singapura selama 10 tahun. Jadi nggak ada prestasi-prestasinya, tetapi yang membuat jiwa entrepreneurnya dapat, saya datang di kayak workshopnya Robert Kiyosaki. Mungkin ada yang tahu ya Robert Kiyosaki itu apa, Rich Dad Poor Dad itu ya, buku Rich Dad Poor Dad. Jadi akhirnya meskipun kerja, saya juga supplier. Waktu itu IKEA belum ada di Indonesia. Jadi saya pulang kerja, ada cerita sedikit. Saya agak naik prestasi, dikasih 2 opsi. Kamu mau dikasih mobil nggak? Oh ya tentu mau. Satu mobilnya sedan, satunya pickup. Pickupnya memang kalau di Singapura orang kan nggak boleh duduk di belakang. Jadi kayak minivan gitu, tapi tutup. Oh saya milih minivan. Wah saya ngomong ke istrinya marah-marah. Kenapa nggak sedan gitu? Kalau sedan kan lux Singapura keren. Nah pemikiran saya punya minivan. Jadi pulang kerja saya ke IKEA Singapura. Jadi setiap pulang kerja waktu itu istri saya hamil tuh, harus naik pickup gitu. Saya isi full dengan IKEA, barang-barang IKEA Singapura. Saya masukin kontainer, saya kirim ke Bandung. Jadi Bandung itu dulu ada namanya bukan IKEA, jadi kayak semacam jual barang-barang IKEA. Ya akhirnya terjadilah trading, tanda kutip lah, dan trading bukan gelap, istilahnya ya trading. Masuk ke toko-toko, termasuk kayak yang jari dari Bali, itu orang Singapura juga, yang Melayu itu senang juga. Melayu ya. Oh saya kira lari Pak, maaf. Melayu ya Pak. Melayu ya. Itu yang dari Bali. Terus kemudian sarang burung juga ada. Jadi ini jualan macam-macam. Jadi bukan kayak adik Tia kayak karir gitu. Jadi jalurnya memang lain. Tapi ya memang itu sisi masing-masing ya. Jadi yang saya bilang tadi makan sampai 3 negara karena memang saya tinggalnya di dekat-dekat Johor. Johor kan Malaysia. Jadi memang proyeknya ada di Johor. Kemudian kebetulan kan kalau yang sipil tahu harusnya ya, Precast Teknologi itu suka kayak ini slab, balok sama kolom itu dicetak dulu kemudian baru dikirim ke Singapura. Terus bos saya punya pabrik di Tanjung Pinang. Jadi 3 negara itu sebenarnya berdekatan. Kalau Batam, Singapura sama Malaysia, Johor itu berdekatan. Jadi ya seringnya situ makan pagi di Malaysia, makan siangnya Singapura, makan malamnya di Indonesia gitu. Jadi istilahnya itu waktu mungkin seumuran 20-an gitulah. Jadi suka muter aja. Wow, mantap sekali. Pak, itu nggak dicariin bosnya Pak? Karena posisinya kan sedang menjadi profesional ya Pak, bekerja di sebuah perusahaan. Terus Bapak bisa menyempatkan waktu untuk tadi menggali potensi peluang bisnis atau usaha. Gini, memang ada orang yang ditakdirkan untuk itu ya, ditakdirkan mau bekerja kayak Ibu Sri Mulyani lah, misal lulus dari UI terus gitu berkarir sampai seperti itu. Di reshuffle juga ya. Jadi ada yang bekerja profesional seperti itu, tetapi yang seperti yang saya tadi, saya bekerja aktif itu hanya untuk menciptakan pasif gitu. Jadi saya selalu berpikirannya dari awal seperti itu. Jadi saya selalu pakai waktu untuk berpikiran untuk bagaimana bisnis pasif ini bisa akhirnya membiayai living cost dan lifestyle-nya. Oke, terima kasih Pak Joshua. Izin panitia mungkin waktunya masih. Oke, berarti sudah saatnya saya melempar ke teman-teman audiens semua di sini yang ingin bertanya langsung pada Pak Joshua dan juga Bu Tia. Silakan saya kasih 5 orang kesempatan untuk bertanya.
Mungkin dari yang belakang ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Oke, saya ke sana saja. Keren loh, ini aku perhatiin dari tadi loh. Mantap. Paling nih. rame, ada nguap-nguapnya tapi nanya juga. Mantap nih. Silakan sebutkan namanya, dari jurusan apa, pertanyaannya. Oh, berdiri. Oke. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih udah ngasih kesempatan ke saya. Perkenalkan, saya Johan dari akuntansi angkatan 2024. Sebenarnya saya tertarik banget tentang ceritanya Katia tadi mengenai content creating. Sebenarnya buat sekarang itu saya selain fokus di studi, saya juga aktif bekerja di luar tuh sebagai MC freelance dan juga kadang bantu-bantu di IO juga. Nah, tapi sebenarnya kayak 6 bulan terakhir ini saya udah mulai lelah nih. Kenapa? Kayaknya saya capek banget kerjanya cuma di bidang di standarnya itu aja nih. Nah, pengen melangkah ke tingkat selanjutnya. Saya sempat tanya ke teman-teman yang di dunia kreatif juga. Itu kita harus belajar buat content creating, dan sampai sekarang tuh saya agak susah nih balancing waktu buat content creating, harus cari ide lagi, dan ultimate challenge-nya sebenarnya malu sih. Takut nanti pandangan orang-orang nih ke diri saya ini gimana gitu. Nah, kira-kira boleh nggak di-sharing nih kira-kira langkah-langkah mudah buat saya nih. Saya kan baru mau nyoba nih. Sebenarnya skill dasarnya ada lah. Saya kalau depan kamera atau suruh ngomong bisa, tapi biar beneran itu bisa ngasih impact yang bagus ke depan tuh gimana sih? Tolong ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Johan nih. Silakan Bu Tia, mungkin pertanyaan langsung ke Bu Tia ya. Aku dipanggil kakak loh sama Johan loh. Kenapa jadi ibu? Oke, saya switch deh jadi Kak Tia sekarang. Oke, thank you banget Johan. Aku percaya kamu adalah MC yang sudah bisa dibilang MC handal. Boleh tepuk tangan dulu buat Johan dong. Terus kamu kalau kerja IO biasanya kamu jadi apa? Jo? Biasa aku handle ini relations kalau kita ada speaker atau misalnya handle venue, itu bagian aku. Oke, nah mungkin kamu udah merasa bosan karena sebenarnya kamu kurang tantangan. Kamu udah melalui itu dan buat kamu udah kayak oh gini doang gitu. Kamu harus membuat sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Itu sih tantangannya yang pertama. Dan yang kedua, untuk membuat konten, kalau kamu bilang kadang nggak punya ide, sebenarnya ide tuh nggak usah dicari. Ketika kita udah kepepet, ide tuh pasti harus wajib akan keluar. Kalau kamu memang mau membuat konten, buat. Jadi kamu kasih deadline. Pokoknya dalam 1 minggu harus bikin konten 2 misalnya gitu, atau harus bikin konten 3. Jadi mau nggak mau dari konten yang kamu buat, kamu akan melalui kesalahan-kesalahan. Kamu akan melalui it works atau ini nggak works gitu. Ini adalah konten yang mau ditonton orang atau ini konten yang tidak mau ditonton orang walaupun kamu merasa konten itu bagus. Karena kan setiap manusia punya sisi-sisi idealis. Nah, yang ketiga, kamu itu bilang malu, takut orang lain pikir apa gitu. Sebenarnya, nah itu adalah challenge terbesar ketika orang yang belum menjadi real content creator untuk menjadi konten kreator, untuk mengesampingkan itu. Selama kamu tidak mengganggu orang, selama kamu tidak menjelekan orang, dan selama kamu berada di jalur yang benar dan baik, aku rasa kamu nggak perlu mikirin kata orang, bener nggak? Ya udah, tepuk tangan lu dong buat Johan. Jelas Johan? Thank you. PR ya, nanti tag ke aku, kamu bikin konten, aku repost kalau bagus. Bener ya? Iya bener. Bener nih ya? Iya, aku follow Oke. kamu ya. Siap. Siapa oke. namanya Instagramnya Johan, tolong di follow dong. Jangan dong, nanti aja malu aku. Sekarang dong, kasih lihat dulu dong. Nanti aja. Sekarang dong. Malu, nanti Biar aja. ada pressure dong Johan. Jangan, nanti aja. Sekarang lah. Oh ada pacarnya, oke. Saya juga ada suami saya nih di depan tuh. Oke, thank you ya. Thank you Johan. Thank you Johan. Beri tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Oke, berarti intinya adalah just do it. Betul ya Bu? Ini kok kayak slogan merek ya? Oke, next question teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Ayo angkat tangan. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, oke. Ada di pojok, nggak kelihatan. Silakan Mas berkacamata.
Perkenalkan nama. Oke Mas. Kenalin Mas dan Mbak sekalian. Namaku Atof. Aku sebenarnya penasaran aja, walaupun mungkin gak terlalu berkaitan, tapi berkaitan dengan entrepreneurship ya. Kan kakak-kakak dan mbak-mbak di depan mungkin udah pengalaman dalam berbisnis. Nah, aku tuh kadang-kadang kalau berbisnis suka masih agak bingung dan kadang-kadang agak ragu-ragu. Bukan terkait pendanaan atau terkait konsep ya atau ide ya, tapi lebih ke kita kan gak bisa ngelakuin sesuatu sendirian ya. Kita butuh partner. Nah, secara pengalaman itu gimana sih kita bisa menentukan partner berbisnis atau kedepannya itu yang kira-kira sesuai dan bisa sama-sama saling contribute, karena kadang-kadang ada yang bisa berhenti tengah jalan atau bahkan dari awal juga ternyata nggak perform atau bahkan bahasanya nikam di belakang bahasa gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan mau ke Pak Jo. Terima kasih Mas Ato. Silahkan Pak Joshua langsung menanggapi. Oke, tentang partner ya? Sudah punya pacar belum? Yang penting itu dulu. Kamu dapat pacar atau mungkin kalau mau bersuami, suami yang tepat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Iya. Sorry. Istri yang tepat. Nah, kalau partner dalam bisnis, mungkin saya paling yang nggak banyak yang ngikutin, mungkin si Putri. Dalam beberapa tahun ini saya berganti-ganti. Tapi intinya adalah kita menurut saya tetap mindsetnya dari kita dulu. Dari kita dulu kalau kita terlalu rely partner berarti dia sebenarnya yang ownernya. Jadi dia yang akhirnya yang mastermind-nya kan. Jadi kita jadi kayak co-pilot lah. Pilotnya dia, co-pilotnya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini pilotnya, co-pilot kita ini harus bisa untuk membuat supaya tim ini itu besar. Jadi kita nggak bisa berdua terus. Kita harus berpikir kita punya rekan yang bisa menciptakan, anggap bahasa kasarnya ya, rekan kita ini mesin partner kita. Nah, mesin ini biarkan menciptakan mesin lagi. Dia harus bisa meng-create lagi gitu. Jadi akhirnya bisnis itu bisa bertumbuh. Itu kita bicara kapasitas dari rekan kita kan. Kalau kita bicara kejujuran, ulet itu pasti itu dilihat. Saya banyak kali bukan dibohongin ya, mungkin dengan ada banyak kasus akhirnya it doesn't work gitu, udah sering. Tapi menurut saya intinya bahwa kita ini punya guts atau kita punya kontrol untuk apa yang akan kita kerjakan. Itu mungkin bisa menjawab. Apakah sudah cukup menjawab atau ada tambahan? Oke, terima kasih Pak Joshua, Pak Ato. Oke, boleh pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Masih 3 lagi nih. Ini waktu kita 5 jam lagi ya panitia ya? Enggak ya? Boleh, silakan. Ya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Danti dari masyarakat umum gitu ya Kak, dan Pak Joshua ingin bertanya bagaimana dari kedua panelis di depan ini menentukan ide atau dari bisnis itu sendiri, karena saya sempat mengeksekusi banyak ide tapi kok ngerasa ini bukan saya gitu, dan bagaimana juga bisa menentukan ini yang akan works dan ini bisnis yang akan sustain maksudnya gitu, dan ini yang bukan bisnis yang secara beraturan, secara berkala itu tidak bisa membangun diri kita gitu. Gimana caranya Kak dan Pak Joshua? Terima kasih. Thank you. Pak Joshua, chat GPT-nya lagi dapat result nih. Danti, kamu kalau boleh tahu ngerjain apa sayang?
Saat ini saya lagi fokus di bidang ini sih Kak, review CV gitu dan yang lain-lain, dan ke pembuatan maker CV dan yang lain-lainnya kayak gitu sih Kak. Oke. Sebenarnya kalau gimana caranya kita bisa memilih bisnis apa atau apa yang bisa kita kerjakan, apakah itu sejalan atau enggak dengan passion kita, itu sebenarnya harusnya coba dijalani dulu. Cuman kalau dari hati nurani, ya kalau dari hati nurani itu berbeda lagi. Memang kita kan sebagai manusia diberikan hati nurani gitu. Nah hati nurani itu mungkin lebih memilih kayaknya nih kerjaan nggak benar deh misalnya gitu. Kalau kerjaan nggak benar ya kamu berhak untuk menolak pekerjaan tersebut atau menolak untuk bisnis tersebut. Tapi kalau misalkan kayak milih-milih, kalau menurut aku mendingan kamu coba. Kadang-kadang apa yang menurut kamu belum tentu berhasil dan kayaknya nih enggak deh, tapi bisa jadi itu jadi berhasil juga gitu setelah dijalanin. Jadi kalau kuncinya coba jalanin dulu kalau menurut aku. Mantap. Pak Joshua mungkin mau nambahin Pak, silakan Pak. Tambahin, ada yang dari akuntansi kan tadi. Kan kalau kita baca neraca sebenarnya aset di kiri kan, terus yang kanannya liability sama ekuitas kan. Kalau memilih bisnis, kalau gimana ya, kalau saya ngomong mungkin ini kan masih muda, di sini kan kayak saya ngasih contoh aja. Ada yang sudah KPR belum? KPR untuk alias kredit rumah ya teman-teman. Ya, rumah. Cicil rumah. Ya. KPR sebenarnya belum ya? Kita ngelihatnya gini, KPR itu apakah itu aset atau itu hutang sebenarnya. Ini saya membuka pikiran supaya nanti pada waktu kelihatan bisnis itu akan apa ya, akan tajam untuk melihat arus cash flow ataupun keuangannya. Kalau orang ngomong KPR nih, saya beli rumah, ini adalah aset saya, salah. KPR rumah yang dicicil atau rumah yang itu adalah asetnya bank. Apa yang kita hutang itu menjadi aset orang lain. Jadi itu bukan. Terus kemudian kalau kita ngomong sekarang bagaimana supaya saya mempunyai bisnis yang full di aset, liability-nya nggak banyak, ekuitasnya yang gede. Jadi kan harus balance kan. Saya contoh yang Kak Tia ya, Kak Tia kos-kosan capital gain ya, capital gain. Jadi pada waktu rumah ini nantinya dijual, dia akan meningkatkan nilai dari uangnya ini, nilai dari rumahnya ini. Plus sepanjang rumah itu disewa atau rumah itu ditempatin anak kos, itu mendatangkan hasil juga. Nah itu yang dinamakan uang dari yang sewa plus capital. Kalau dua-dua digabung ini sebenarnya IRR. Kalau yang ekonomi kan belajar IRR kan, internet rate return-nya sudah bisa kelihatan, ROI-nya kelihatan gitu. Jadi kalau kita ngomong bisnis, kalau cuman ide seperti dari Kak Tia tadi ngomong, sebenarnya kalau siapa sangka sih kalau sampai ada ide kita bisa nyewain sepeda motor tanpa harus punya sepeda motor kayak yang di Gojek itu. Dan berbanyak sekali yang dari aplikasi yang dari Amerika yang bisa akhirnya menjadikan ide dari orang yang misalnya kesulitan lapangan padel ya Bu ya. Ya, ada Coresight, ada Ayu, ada dan lain-lain, ada itu. Jadi kita kesulitan ini tapi kita bisa memecahkan idenya. Setelah kita tahu ide bisnisnya, kemudian pikirkan bahwa kita harus memiliki aset gitu. Jadi kita boleh berhutang sih boleh, tapi kemudian apakah dengan kita berhutang ini kita bisa untuk memperbesar aset atau mungkin keuntungan. Itu saya bukan istilahnya di bisnis tetap ada seperti itu, tetapi intinya tetap harus mempunyai aset. Oke, silakan mau menanggapi.
Oke, terima kasih Pak Yosua dan Kak Tia. Oke, next question. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Wah, satu. Ada lagi? Oh, ini kayaknya sisi sebelah mana nih? Kiri ya yang lebih aktif ya. Nanti jangan kalah nih. Harus sekali lagi harus dari sisi kanan ya teman-teman. Silahkan berdiri, perkenalkan nama. Ya, selamat sore. Mungkin saya izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfikar dan saya dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2024. Mungkin saya menanyakan, mungkin singkat juga ya. Kalau kita tahu kan dalam membuat bisnis itu atau dalam menjalani bisnis lah, pasti ada yang namanya kayak ada fluktuatifnya, ada hal yang mungkin ada hal krisisnya seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita biar bisnis itu lebih sustainable meskipun kayak dalam melewati masa-masa yang kritis kayak misalnya atau juga pas waktu pandemi COVID dan lain-lain seperti itu. Jadi pada masa-masa itu bisnis itu tetap sustainable, nggak ada loss-nya juga tapi tetap profitnya tetap surplus terus seperti itu. Terima kasih. Gokil. Dari yang jawabannya dari yang cherry dulu baru nanti dijawab sama Pak Haji. Emang yang namanya bisnis itu naik turun itu benar adanya, apalagi ada situasi-situasi khusus kayak kemarin COVID gitu ya. Nah biasanya kalau aku dan suami yang memang sedang belajar berbisnis, kita tuh harus cepat menyesuaikan diri. Gitu, kayak misalkan pada saat ini nih kita tuh plannya kita lagi bangun kos-kosan sama Homey Aid ya di daerah Cilandak. Planningnya tuh kita mau bangun kos-kosan tuh ada 2, tapi saat ini kita hold 1, kita tetap bangun yang di Cilandak 1 dan 1 lagi kita alihkan ke padel karena sekarang padel itu lagi benar-benar hype banget. Jadi di situ kita bergerak cepat, melihat peluang kayak ini yang harus kita kejar dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin lebih besar lagi dibandingkan kos-kosan. Tapi tetap core-nya akan kita jaga kos-kosan ini gitu. Jadi nanti kita akan setelah kita ke padel, yang 1 kita hold, kita alihkan ke padel. Habis itu kita kembalikan lagi ke situ dan kemungkinan kita bisa menambah kos-kosan yang lain. Kalau dari aku pandangannya seperti itu. Makanya ketika fluktuatif kita juga jangan sampai terpaku misalnya kita jualan minuman gitu. Kita jangan terpaku minuman terus, ya kan? Sekarang yang lagi tren lagi green tea. Berarti kita harus tambah lagi dong. Kita harus jualan green tea. Habis jualan green tea ternyata orang lagi suka kroffel misalnya. Semua jualan kroffel. Ya kita harus coba juga, kita harus punya kroffel juga gitu. Sebenarnya itu sih yang mungkin bisa membuat kita lebih bertahan dan jangan sampai terlalu kaku pandangannya gitu. Mungkin bisa ditambahkan yang lebih teknis lagi Pak. Cukup. Silakan Pak Joshua kalau mau ada tambahan. Ini yang jawabnya yang tanya 1 yang jawab 2 ya. Nanti makanya sering-sering tanya aja. Kesempatan kayak gini kan jarang ya. Kita pengalamannya kadang sambil nangis-nangis, sambil kalau berdarah-darah sih enggak sih. Sambil nangis-nangis. Oke, tadi pertanyaannya kalau masa krisis ya. Masa krisis itu selalu ada. Jadi kalau nggak mungkin bisnis selalu naik terus. Kayak sekarang kita ini kan makronya kan krisis ya. Tiba-tiba ada menteri kita bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% atau mungkin 2 digit yang hari ini saya lihat itu 2 digit. Ini berarti kan kita ngomong makro dulu deh, nanti saya jelaskan lebihan. Jadi sebenarnya kalau yang ekonomi mana nih? Yang ekonomi atau apa? Sebenarnya saya challenge sendiri, saya ganti nanya. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh apa? Ini ada hubungannya dengan pertanyaan itu. Pertumbuhan ekonomi. Yo, mahasiswa Fakultas Ekonomi dipersilahkan untuk menjawab. 3 kata saya kasih 3 huruf. Ya, saya tadi dengar. Ya.
GDP Pak. GDP. Satu. Betul. Enggak, memang GDP. Terus ya GDP-nya sebenarnya GDP itu apa adalah kalau boleh kan semua pendapatan baik dari UMKM maupun BUMN dikumpulin kan di dalam satu negara, akhirnya plus ada rumusnya sih. Jadi ada investasi, ada ekspor minus impor dan lain-lain, itu akhirnya jadi GDP. Jadi kalau dilihat, kalau memang negaranya krisis atau mungkin bisnis kita krisis, ya kita harus mempunyai reserve ya. Reserve seperti reserve bukan berarti secara modal saja, kayak Kak Tia tadi ngomong ada beberapa strategi yang memang harus diterapkan. Jadi pada waktu COVID kemarin, saya penderita COVID yang pertama, Alpha. Jadi Alpha itu mungkin di bulan COVID di Indonesia kan Maret ya, Maret 2020, saya kena di Agustus. Jadi akhirnya saya harus di lockdown di rumah sakit tanpa dicolok tuh sampai 3 kali dan tidak pernah positif, tidak pernah negatif karena positif terus. Akhirnya sampai hampir 3 minggu, hampir sebulan. Kalau saya lihat bilnya sih, bilnya 90 jutaan. Obatnya diobatin terus. Nah saat itu adalah sebenarnya secara kondisi sudah sehat. Mungkin kalau COVID-nya agak belakangan kan disebut mandiri itu. COVID-nya udah sehat, saya di lock. Nah pada waktu itu saya berpikir bahwa oh ini high risk pasti akan drop. Kemudian saya beralih ke B2C seperti kayak bikin furniture, terus kemudian juga kos-kosan, pengelolaan kos-kosan. Jadi dalam krisis itu kita sebenarnya selalu ada tantangan dan sebagai business owner harus melihat setiap celah yang ada gitu. Mungkin jawabannya sama, tetapi memang seperti halnya orang surfing itu tidak ada teori yang baku. Orang surfing itu kalau udah lihat ombak, emangnya kalau ombaknya nyerangnya ke kiri, dia harus papan seluncurnya kemana kan juga nggak tahu juga. Dia ya udah jalan aja. Yang penting kita bertahan. Mungkin seperti itu bisa menjawab pertanyaannya. Thank you Pak Joshua Butia. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, benang merahnya dari yang disampaikan Pak Joshua dan Butia adalah kita harus bisa riding the wave. Jadi ketika ada krisis kita harus bisa melihat peluang. Kira-kira hal apa yang akan menjadi momentum untuk bangkit? Kayak misalkan saya bisa contohkan di Bihumi ini, kami justru memulai di saat pandemi hampir mau berakhir. Jadi di saat orang-orang mulai membutuhkan kos-kosan, maka Bihumi ini kita create untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin seperti itu Mas, ada yang mau ditambahkan atau tanggapan? Sudah ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena panitia sudah ketok-ketok saya tadi untuk waktunya. Dari sisi kanan dong, saya minta ada yang bertanya. Silakan teman-teman, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu nanti di rumah jadi dumbbell sendiri nanti. Silakan. Oh iya, silakan berdiri Kak. Tepuk tangan biar semangat nih temennya nih. Woi. Selamat sore, menjelang malam Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Jena ya. Mungkin pertanyaannya tadi agak melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya dari Zul. Mungkin saya mau nanya sih kayak, kan kalau misalkan bikin bisnis itu mungkin kayak padel dan lain sebagainya, itu finansial mungkin terlihatnya setelah beberapa tahun dijalankan, nggak langsung, nggak instan. Nah mungkin kadang kayak bisnis-bisnis yang dibuat tuh udah nggak, maksudnya kayak sekarang kan padel viral, nanti ternyata 3 tahun, 4 tahun kemudian udah nggak viral lagi. Itu gimana sih Mas dan Mbak kayak merasa ini harus dipertahankan atau kayak tutup aja atau misalkan cari peluang lain ganti seperti itu? Terima kasih. Mantap pertanyaannya. Silakan, mungkin mau tanya ke siapa, Pak Joshua atau Butia? Mudanya boleh, mungkin dari Butia dulu, silakan. Tia nih. Nah, dua-duanya ya. ChatGPT. Yeah. Ini kita live nggak ini?
Les nggak Oh, Kak nggak, Iwan? nggak. Oh nggak ya. Coba. Aman. Kalau boleh pinjem chat GPT, kita bisa hitung perhitungan lapangan padel seperti apa. Jadi memang mungkin kalau Pak Jo udah lebih jago lagi ya. Semua memang sudah diperhitungkan. Ketika kita mau menjalankan, kalau boleh dibilang lapangan padel ini mungkin buat kita para pebisnis akselerasi. Jadi kita memang sudah perhitungkan kira-kira berapa lama akan kembali modalnya dan berapa lama akan bisa survive untuk menghasilkan keuntungan dan berapa lama kemungkinannya untuk akan drop seperti itu. Karena memang rata-rata kalau yang padel ini akselerasinya memang akhirnya dari segala macam penjuru semuanya arahnya ke situ gitu, karena memang peluangnya sebesar itu gitu. Mungkin mau ditambahkan sama Pak Jo, pertanyaannya kritis banget nih, mantap. Iya, pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis saya ganti nanya juga. Saya ada contoh. Ini agak jorok dikit. Di rumah saya pernah ada masalah WC-nya buntu. Wah, ini sangat sederhana tapi mengganggu sekali. Pasti nanti adik-adik ini yang kalau punya rumah ribut. Kalau sampai WC buntu itu mempengaruhi keutuhan rumah tangga juga. Jadi, nah saya coba cari di Google namanya Mas Vito, tolong disebut nama, tolong ketik aja Roro Reuter tulisannya. Nah, Roro Reuter, ya. Roro Reuter, oh pernah pakai juga. Nah, kalau dilihat itu sebenarnya, nah ini kalau dilihat, kalau kita ngomong ini cuman WC buntu loh ya. Ini saya bukan ngomong masalah apa. Ini CEO-nya adalah Spencer Ashley. Kalau dilihat, ini perusahaan dari Amerika. Dan mereka mengquote ngasih penawaran. Mereka memang datangnya naik mobil, terus kemudian pakai seragam. Mengquote saya dengan nilai 1.200.000 untuk membersihkan toilet yang buntu. Nah, tapi memang karena saya punya kontraktor, saya ya udahlah, saya nggak pakai. Saya pakai tukang saya. Dia ngomongnya nih, yang dari Roro Reuter ini, dia ngomongnya cukup 2 jam selesai. Nah, 2 jam selesai. Tetapi tukang saya kerja itu 3 hari, sampai saya akhirnya harus, kalau mau BAB harus pindah ke rumah sebelah. Jadi itu 3 hari dan habisnya 1.500.000 untuk tukang dan lain-lain itu. Nah, yang saya mau ngomong ini adalah gini. Roro Reuter ini perusahaan dari Amerika dan sudah berdiri, kalau dilihat mungkin silahkan dicek. Kalau saya ngomong kenapa orang Amerika, saya memang ada yang anti Amerika atau apapun lah, tetapi memang kita harus admire, mengagumi konsep entrepreneurnya mereka. Bayangin perusahaan untuk istilahnya untuk pipa yang buntu bisa nyampe ke rumah saya yang di Karawaci, padahal dia pusatnya di Amerika gitu loh. Dan memang akhirnya dia juga kalau kita mau pakai, akhirnya paling efektif karena 1.200.000 cukup 2 jam. Cuman saya merasa itu wah kok dari Amerika mungkin mahal banget. Ternyata dikerjain tukang 3 hari gak kelar-kelar dan akhirnya lebih mahal. Jadi intinya adalah peluang bisnis itu ada di mana-mana dan bahkan dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi jangan khawatir, tadi adik yang ngomong itu udah mulai aja. Nanti tanya sama Kak Tia atau mungkin MC-nya itu juga jago juga tadi juga. Jadi moderator Pak. Iya moderatornya juga udah ngerti. Jadi di tengah kita sudah memulai tadi yang kata-kata just do it itu, tiba-tiba kita dibantu oleh ChatGPT, kita dibantu oleh komunitas, kita dibantu oleh circle-nya UI yang tiap hari ada kayak seperti ini. Jadi sebenarnya peluang itu ada di mana-mana, tinggal kita mindset kita mau memulai atau tidak. Oke, terima kasih. Mantap. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Keren,
Luar biasa, ini kayaknya makin malam makin rame ya. Apa kita tambah durasi, panitia? Oke, mungkin saya kembali dulu ke stage. Oke, berhubung durasinya sudah selesai, jadi kita tutup sesi talk show ini. Saya terima kasih pada Pak Joshua dan Bu Tia. Semoga apa yang kita bicarakan berguna buat teman-teman semua di sini, bagi saya juga. Semoga kita bisa mengilhami jejak-jejak Pak Joshua dan Kak Tia dalam membangun sebuah bisnis, dalam berkarir juga tadi ya, dan dalam apa tadi Pak? Yang terakhir Pak, memulai bisnis, yang penting just do it. Yang penting kita mulai dulu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih, kita beri applause untuk kita semua teman-teman. Thank you. Oke, selesai sudah sesi kita. Saya kembalikan ke MC. Saya Diki Sian, CEO dan co-founder dari Bihomi, mengucapkan terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.